Ibu yang dirahmati Allah, sedikit karena ini tadi disampaikan untuk memberikan tausiah. Saya tidak berpanjang lebar, ingin mengingat kepada karena bulan puasa ya cerita-cerita Nabi aja gitu ya. Ya, cerita Nabi siang hari nikmat sambil tiduran gitu ya. Ada Nabi yang pertama itu tentunya bapak kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Karena sebagai manusia pertama, Nabi Adam itu tinggalnya langsung di surga. Kira-kira senang buatan Bapak Ibu? Padahal kita semua surga pun belum pernah nonton. Iya. Dan Nabi Adam karena manusia pertama, langsung tempatnya di surga. Dikira senang. Tapi masalahnya di surga ternyata dewekan. Kan Nabi Adam sendirian di surga. Yang katanya kenikmatannya mewah, fasilitasnya lengkap, mau apa-apa serba ada. Tetapi dewekan, ya seneng. Iya kan? Mohon maaf, kita hari ini kumpul di sini. Kalau yang datang cuma satu orang dewekan. Ya mulai gitu ya. Tengok-tengok orang obatire. Nabi Adam pun sendirian Bapak Ibu di surga. Makanya Nabi Adam sedih, kemudian berdoa minta jodoh. Nah, minta pasangan, kemudian Allah menciptakan Hawa. Ada laki-laki, ada perempuan di surga. Komplit. Betah buatan kira-kira Bapak Ibu. Betah. Anget ya. Tetapi, nah ini bagian menariknya Bapak Ibu. Ternyata yang namanya suami istri, ujian, cobaan, godaan itu kan banyak hal. Di surga itu kan bebas. Cuma perintahnya satu, jangan makan buah itu, jangan mendekati pohon buah kuldi. Nah tapi kan yang namanya manusia penasaran Bapak Ibu. Iya. Kayak apa sih rasanya masalah oleh gitu kan? Yang namanya manusia itu masih penasaran. Wah jangan-jangan kita dibodohin nih, belum lagi digoda sama setan. Iya. Nah atas izin Allah, kemudian pohonnya didekati, buahnya dimakan. Nah karena melanggar satu perintah tadi, kemudian Nabi Adam sama Hawa diturunkan, dipisahkan. Rasanya kayak apa coba Bapak Ibu? Yang tadinya sendirian, dewekan, gak ada temennya, kemudian ada pasangan, pas lagi sayang-sayangnya ditinggal rumah gitu ya. Ambil gitu ya. Ya seperti itu. Mending kalau diturunkan dari surga ke bumi bareng. Lah ini kan dipisah. Kayak apa coba? Zaman dulu Bien. Paling kayak kae. Repot kan kalau dibayangkan Bapak Ibu. Tapi itulah perjuangannya manusia nenek moyang kita leluhur pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan kalau yang satu diturunkan di Papua, yang satu diturunkan di Afrika. Ketemu ini kayak apa itu? Tapi atas izin Allah ketemu. Atas izin Allah, Nabi Adam dan Hawa ini ketemu di Jabal Rahmah di Mekah seperti itu. Makanya titik lokasinya itu disebut Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Nah, ya jadi gunung kasih sayang yang tadi di surga barat, sekarang di dunia barat. Nah kita bersyukur Bapak Ibu, Nabi Adam sama Hawa ketemu. Coba kalau nggak ketemu, Ada orang ya. nggak ada komunitas kita ya Bapak Ibu ya. Mana? Karena Nabi Adam dan Hawa ketemu, akhirnya ya sampai sekarang manusia berkembang. Nah, yang ingin kita bahas Harus di sini nama Bapak lagi. Ibu, karena Nabi Di sini Adam kan itu banyak bulan tiap bulan. Harusnya di sini sebagai ada. manusia tadi melakukan kesalahan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah bertaubat. Selain beliau berpuasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Jadi kalau setahun ya kurang lebih 36 hari. Nah kita puasa Ramadan hari ini mungkin ada yang 29, ada yang 30 hari. Tetapi selain puasa, Nabi Adam banyak membaca doa Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu doanya sudah hafal. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat
ayat 23. Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Alhamdulillah sudah hafal semua. Tapi kira-kira Bapak Ibu baca doa ini pas apa? Dan dino tiap hari Bapak Ibu habis sholat. Doa ini tuh luar biasa Bapak Ibu kekuatannya. Kenapa kok saya katakan luar biasa? Sebagai suami istri tadi, Adam dan Hawa ketika diturunkan, diusir dari surga ke bumi, suami istri itu nggak saling menyalahkan, nggak saling cekcok, nggak saling padu. Coba kalau dua-duanya ketemu, saling maido, saling menyalahkan. Rika sih sing ngakon menekwe gitu ya. Rika sih sing ngakon makan buah ulgi. Tapi dua-duanya ketika ketemu tadi kan manut, tahu diri, tahu dua-duanya saling salah, mengakui. Maka doanya tadi Robbana dolamna anfusana. Kami ini semuanya sama-sama salah ya Allah. Semalam Bapak Ibu sahur boten. Bangunnya jam pinten? Jam 3. Pernah kelayak ora sahur Bapak Ibu? Rainan jam 4 Misalkan mohon maaf suami istri di rumah satu keluarga kelayak ratangi sahur. Kira-kira sih disalahno sapa kuwi? Ilume, bape, bojone, apa alarme? HP-nya Pak alarmnya Pak. Alarmnya semua di pateni muni. Iya, mesti alarmnya muni pun pateni muni gitu ya. Ya gini lah, maksud saya sama kayak Adam dan Hawa, kita itu kalau mau saling menyalahkan tidak akan selesai urusannya. Maka belajar dengan doa Nabi Adam tadi, saling legowo, saling menerima, tidak saling menyalahkan, tapi introspeksi, muhasabah, melihat dirinya sendiri. Jangan-jangan kayak salah sempat pasang alarm, atau pas pasang alarm turun mana, nggak terlibat dengaran dan lain sebagainya. Maka kita kembali ke doa Nabi Adam. Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, kami ini salah, kami ini dolim, tapi kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam itu doanya gitu, nggak minta ya Allah karena kami sudah ketemu minta maaf, ingin balik mana ke surga. Nabi Adam nggak minta seperti itu, tetapi cuma minta doanya diampuni, diterima dan disayangi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat Nabi Adam tadi di surga kira-kira melakukan berapa dosa, berapa kesalahan? 1. Melanggar, memakan 2 ulri. Yang sudah di surga saja melakukan 1 kesalahan langsung diusir ke bumi. Nah sekarang kita mohon maaf, kita yang di bumi, yang di Sokaraja, yang di Purwokerto, dari bangun tidur sampai mau tidur melakukan dosa maksiat berapa kali Bapak Ibu? Orang hitungan. Tapi pengen masuk surga. Kira-kira nyambung buatan Bapak Ibu? Wong sing wis ning surga saja melanggar diturunkan, apa mana sing ning ngisor pengin masuk. Nah, makanya inilah doa ini ajaib, khasiatnya luar biasa. Walaupun kita di dunia ini banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa, tapi kalau kita mau mengakui dosa kita, apalagi ini momentumnya puasa Bapak Ibu. Kalau kita maksimalkan ibadah di bulan puasa, kata Rasul tadi, man soma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, ghufira lahu maka qadama min dzambi. Maka dosa yang telah lalu pun insya Allah akan dihapus seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati. Walaupun kita di dunia itu banyak salah, banyak khilaf, insya Allah suatu saat nanti kita pun juga akan kembali ke surga. Ketemu lagi dengan para orang soleh sebelum kita. Nah ini doa yang pertama Bapak Ibu bisa amalkan. Nah kemudian saya ingin cerita juga doanya Nabi Yunus alaihissalam.
Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Surat Al-Anbiya ayat 87. Doanya Nabi Yunus itu pendek. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada kata dolim juga. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadz dzalimin. Yang dolim, yang salah itu adalah saya. Nah, kenapa Nabi Yunus banyak membaca doa ini? Karena Nabi Yunus itu Bapak Ibu mungkin termasuk tipikal orang yang kurang sabar dalam berdakwah, kurang bersabar dalam ngopeni umat. Sudah didakwahi bertahun-tahun, kok nggak mau ibadah. Akhirnya Nabi Yunus kabur lah, healing gitu ya. Giling numpak kapal, tapi karena kapalnya goyang-goyang, ombaknya besar, ini jangan-jangan ada DPO nih, pelarian. Setelah diundi namanya Yunus terus. Nah, zaman dulu aturannya biar kapalnya nggak jomplang, nggak tenggelam, ya sudah, Yunus disuruh lompat. Begitu disuruh lompat dari kapal, kemudian ditelan hiu apa paus itu ya. Ya pokoknya ikan yang besar itulah. Nah, ya dalam Al-Quran disebut nun, apa namanya, dimakan ikan nun, ikan yang paus, ikan yang besar. Kalau ya berarti kita dari rumah sebenarnya searah. Cuma nyampainya 3 minggu gitu ya. Ini alhamdulillah mahasiswanya sudah hadir, sudah datang, jadi bisa ikut mendokumentasikan sambil belajar. Anggap aja rumah sendiri itu Mas ya. Tolong dipel. Ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama pagi hari ini, sekaligus karena momentumnya bulan Ramadan, kami menyampaikan amanah dari UMP Bapak Ibu. Ya alhamdulillah kemarin sudah dikirim bantuan seperti itu. Tinggal nanti mungkin penerimaan kepada Bapak Ibu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua seperti itu. Ya mohon maaf, mungkin jangan dilihat nilainya ataupun jumlahnya, karena kalau dilihat nilai dan jumlahnya saya kumpul bareng bersama teman-teman tunanetra Banyumas. Kecuali kalau Siti, tapi kalau sebulan ketemu